Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Elva Elviana dari kelas 2B Ilmu Administrasi Negara. Kali ini saya akan membahas mengenai Mahkamah Agung. Yang pertama yaitu tugas dan tanggung jawab Mahkamah Agung. Mahkamah Agung Republik Indonesia adalah lembaga tinggi negara dalam sistem ketatanegaraan Indonesia yang merupakan pemegang kekuasaan kehakiman bersama-sama dengan Mahkamah Konstitusi dan bebas dari pengaruh cabang-cabang kekuasaan lainnya. Mahkamah Agung terdiri dari pimpinan, hakim anggota, kepaniteraan Mahkamah Agung, dan sekretariat Mahkamah Agung. Pimpinan dan hakim anggota Mahkamah Agung adalah Hakim Agung. Jumlah Hakim Agung paling banyak 60 orang. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004, keanggotaan pimpinan Mahkamah Agung terdiri dari seorang ketua, 2 wakil ketua, dan beberapa orang ketua muda. Wakil ketua Mahkamah Agung terdiri atas wakil ketua bidang yudisial dan wakil ketua bidang non-yudisial. Wakil ketua bidang yudisial yang membawahi ketua muda perdata, ketua muda pidana, dan ketua muda agung serta ketua muda tata usaha negara. Sedangkan wakil ketua bidang non-yudisial membawahi ketua muda pembina dan ketua muda pengawasan. Berikut adalah tugas dan fungsi Mahkamah Agung. 1. Fungsi peradilan. Tugas dan fungsi Mahkamah Agung sebagai pengadilan kasasi yang bertugas membina keseragaman dalam penerapan hukum melalui putusan kasasi dan peninjauan kembali menjaga agar semua hukum dan undang-undang di seluruh wilayah negara Republik Indonesia diterapkan secara adil, tepat, dan benar. 2. Fungsi pengawasan. Tugas dan fungsi Mahkamah Agung yang kedua ialah melakukan pengawasan tertinggi terhadap jalannya peradilan di semua lingkungan peradilan, dengan tujuan agar peradilan yang dilakukan pengadilan-pengadilan diselenggarakan dengan seksama dan wajar. Yang ketiga yaitu fungsi mengatur. Tugas dan fungsi Mahkamah Agung juga dapat mengatur lebih lanjut hal-hal yang diperlukan bagi kelancaran penyelenggaraan peradilan apabila terdapat hal-hal yang belum cukup diatur dalam Undang-Undang tentang Mahkamah Agung. 4. Fungsi nasihat. Tugas dan fungsi Mahkamah Agung berikutnya adalah memberikan nasihat-nasihat atau pertimbangan-pertimbangan dalam bidang hukum kepada lembaga tinggi negara lain yang terdapat pada pasal 37 Undang-Undang Mahkamah Agung Nomor 14 Tahun 1985. Yang kelima ada fungsi administratif. Badan-badan peradilan seperti peradilan umum, peradilan agama, peradilan militer, dan peradilan tata usaha negara sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 ayat 1 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 secara organisatoris, administratif, dan finansial sampai saat ini masih berada di bawah departemen yang bersangkutan walaupun menurut pasal 11 ayat 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 1999 sudah dialihkan di bawah kekuasaan Mahkamah Agung. Mahkamah Agung berwenang mengatur tugas serta tanggung jawab, susunan organisasi dan tata kerja kepaniteraan pengadilan dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 1999 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang ketentuan-ketentuan pokok kekuasaan kehakiman. Selain tugas pokok untuk menerima, memeriksa dan mengadili serta menyelesaikan setiap perkara yang diajukan kepadanya, berdasarkan pasal 2 ayat 2 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 serta pasal 38 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985, Mahkamah Agung dapat diserahi tugas dan kewenangan lain berdasarkan undang-undang tersebut. Yang kedua yaitu berapakah penghasilan yang diperoleh oleh Ketua Mahkamah Agung. Untuk masalah gaji atau pendapatan Ketua Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi serta para Hakim Agung atau Hakim Konstitusi mengalami kenaikan signifikan. Per bulan, Ketua Mahkamah Agung atau Mahkamah Konstitusi
mendapat penghasilan sebesar 120 juta per bulan. Dan Hakim Agung atau Hakim Konstitusi sebesar 72 juta rupiah per bulan. Penghasilan Wakil Ketua Mahkamah Agung yaitu sebesar 82 juta rupiah per bulan. Gaji itu di atas gaji Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi yang mendapat gaji 77 juta rupiah. Kenaikan gaji ini ditandatangani oleh Presiden SBY pada 7 Juli tahun 2014 lalu dengan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2014 tentang hak keuangan dan fasilitas Hakim Agung dan Hakim Konstitusi. Sebelumnya, Hakim Agung menerima gaji sebesar 30 juta rupiah per bulan, sedangkan Ketua Mahkamah Agung mendapat tunjangan 150 juta rupiah per bulan. Hanya itu yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.